arogansi para senior terhadap junior barunya. Mahasiswa dipaksa harus menggunduli rambutnya, kemudian dipelonco layaknya mereka akan mengikuti pendidikan militer. Pukulan dan tendangan melayang semaunya pada mahasiswa baru ini. Bahkan ada yang diinjak setelah mereka dipaksa harus tidur tertungkup di tanah. Ospek, orientasi studi dan pengenalan kampus. Hampir semua mahasiswa di Indonesia pernah merasakan ini. Gua pun juga. Dulu gue merasakan ospek, dan alhamdulillah bersyukurnya gue merasakan ospek dengan kegiatan yang benar-benar bermanfaat, edukatif, dan baik teknisnya. Dan gue tidak memungkiri bahwa di luar sana, di universitas lain mungkin melakukan ospek ini masih dengan cara yang tidak wajar, masih barbar dan yang gak ngotak gitu loh. Makanya di video kali ini gue mau mengedukasi kalian semua tentang ospek itu sendiri. Oke, sebenarnya ospek itu sudah diatur dan ditentukan teknis kegiatannya oleh Dikti dan pemerintah. Kita bisa lihat berdasarkan keputusan Dikti nomor 25 tahun 2014 tentang panduan umum pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Memiliki tujuan umum, yaitu memberikan pembekalan mahasiswa baru agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. Dan pelaksanaannya sendiri, bentuk, tempat, dan waktu sudah ditetapkan juga. Contohnya, waktu kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu 2 sampai dengan 4 hari, mulai pukul 7 pagi dan selesai pukul 5 sore. Berdasarkan keputusan Dikti nomor 38 tahun 2000, dinyatakan bahwasanya pengenalan program studi dan program pendidikan perguruan tinggi Departemen Pendidikan Nasional hanya boleh dilaksanakan dalam rangka akademik dan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, gua rasa dari situ udah cukup jelas gitu tentang tata cara, peraturan, dan segala macamnya. Tapi anehnya, semua peraturan itu dilanggar, nggak ada yang sesuai, semuanya ngawur gitu pokoknya. Ospek tuh udah kayak seenak jidat lu gitu loh, kayak terserah senior lu mau ngebuat teknis kayak gimana. Please lah, makanya lu tuh harus mengerti tentang dasar-dasar ini gitu. Nah, buat lu para maba, jadi sekarang udah ngerti kan tentang peraturan-peraturan itu yang udah ditetapkan oleh Dikti. Dan emang sih, gue nggak bisa mengkiri, kadang ada aja gitu perguruan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi yang masa bodoh, nggak mau tahu, nggak mau repot. Pokoknya udahlah, kasih aja ke senior lu teknisnya mau kayak gimana, udah bebas. Alhasil banyak banget kan problem-problem gitu, terus jadinya stay suram gitu loh. Dari itu semua gue nggak memungkiri makanya bahwa di ospek-ospek yang ada di Indonesia itu masih ada yang namanya pempeloncoan, kontak fisik, bullying, dan segala macamnya yang benar-benar gak etis untuk dilakukan oleh akademisi. Beda banget deh ospek Indonesia dengan di luar negeri. Sebagaimana gue tahu dan sering ngobrol sama mentor gue yang sudah kuliah pindah-pindah di luar negeri, terutama di Asia dan Eropa, dia pernah cerita bahwa di luar negeri sana, terutama di negara-negara maju pendidikannya, bahwa di sana ospeknya santai gitu, nggak kaku, edukatif, seru. Maksudnya udah nggak ada loh kayak lu lebih tua, lu senior, gue junior, nggak ada. Semua manggil dengan nama dan santai gitu. Beda banget cuy sama di Indonesia. Di Indonesia apa? Masih ada tuh yang namanya pempeloncoan. Lu dipaksa untuk patuh, lu dipaksa untuk nurut, dan lu kadang disuruh untuk melakukan hal-hal konyol yang nggak sesuai dengan kegiatan akademik gitu. Please lah, ini mah please, gue mohon banget men nama lu cuy semua. Buat lu senior-senior atau panitia ospek gitu, misalkan lu dapat budaya ospek dulu, di ospek sama senior lu mungkin keras dan budayanya yang barbar gitu kan, ya udahlah stop di lu aja gitu, nggak usah lu sampai gue dulu juga digituin kok, gue kasar kok segala macem, maba gue juga harus ngerasain dong kayak gue dulu gitu, biar dia nggak lemah, nggak segala macemnya gitu lah pokoknya. Please jangan buat alasan klise gitu untuk lu balas dendam karena lu digituin dan sekarang lu mau gantian gituin adik-adik lu nanti. Ini udah tahun 2018, udah milenial, udah nggak cocok kegiatan-kegiatan yang barbar kayak gitu men. Udah stop dulu aja, biarkan mahasiswa-mahasiswa baru ini berkembang dengan cara yang sewajarnya gitu, yang baik gitu, edukatif gitu. Sayang banget men, ini mahasiswa-mahasiswa baru ya kan, yang masih cerdas-cerdas, kreatif, masih menggebu-gebu semangatnya. Terus tiba-tiba harus lu cecer, lu intimidasi, lu tekan. Yang ada lu malah mematikan kreativitas mereka. Mereka jadi nggak berani nge-explore diri dan tertutup gitu. Jangan sampai hal itu terjadi cuman gara-gara mengatasnamakan senioritas yang lu pegang gitu tuh. Bodoh ketulang emang. Nah, jadi apa sih kira-kira pernyataan-pernyataan klise mungkin dari senior lu, dari orang-orang gitu tentang pentingnya ospek ini? Yang sering gue denger yang pertama itu adalah
Ospek membuat mahasiswa baru menjadi disiplin dan memiliki karakter yang baik. Please deh, disiplin, karakter itu adalah suatu hal yang diubah nggak bisa secepat kilat, men. Karakter seseorang itu dari lahir terbentuk sampai sekarang, dan lu pengen mengubah seketika gitu, men, lu sokap gitu, men. Orang psikologi aja itu menyatakan bahwa dia tidak bisa mengubah kepribadian seseorang dalam waktu yang singkat. Sedangkan lu, anak semester 6 paling 7, 8 yang semester akhir yang katanya senior itu pengen mengubah karakter mahasiswa barunya. Please, man. Ya, yang ada nih cuman maksa mereka, menekan-nekan, mengintimidasi segala macam, dan oke, kalau lo pengen mengajarkan budi pekerti, sopan santun segala macam, itu masih fine. Tapi kalau lo dengan cara pemaksa dan menekan, lo harus gini, lo harus patuh dan so berlaga senior, menurut gue itu nggak make sense ya. Dan jangan pakai alasan itu, oke? Pernyataan yang kedua yang klise banget dipakai adalah ospek membuat junior mahasiswa baru menjadi respect dan hormat kepada senior-seniornya. Kayak gue gitu. Cuy, gue mau malu jadi lu, sumpah. Gue mau malu kayak jadi senior kalau misalkan lu masih ke junior-junior lu nih kayak, woi, lu hormatin gue senior lu nih, lu harus hormat sama gue. Please. Menurut gue, hormat itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita berikan ke semua orang. Hormat adalah suatu hal yang berharga dan kita hanya berikan kepada orang-orang tertentu dan memiliki dasar. Lu hormat ke orang, misalkan karena dia punya prestasi, dia punya sifat yang baik, dia punya budi pekerti yang gokil, sehingga lu punya alasan kenapa menghormati dia. Kalau lu nya aja sok senior, nggak punya suatu kebanggaan segala macam, buat apa dihormatin gitu, men? Bukan berarti gitu loh, lu ngomong lu mau dihormatin karena lu masuk kampus duluan dan lu bakal lulus duluan, karena lu tahu kampus lebih banyak dibanding junior-junior lu. Enggak, menurut gua itu udah nggak make sense. Karena lu masuk ke kampus duluan bukan berarti lu lebih tua daripada maba lu. Siapa tahu maba lu lebih tua dari lu, gapir 2 tahun gitu. Atau lu masuk kampus duluan bukan berarti lu lulus duluan. Siapa tahu lu lulus lebih lama daripada adik-adik maba lu ini. Jadi menurut gua, lu kalau mau dihormatin, ya lu nggak boleh maksa gitu. Biarkan mereka menghormati lu atas dasar tertentu karena lu punya prestasi. Makanya jangan banyak gaya buat prestasi gitu loh. Mana teh senior doang gitu, prestasi nggak ada, mau dihormatin rek naon sih ya. Berikutnya adalah membuat angkatan menjadi solid. Pernyataan klise ini menurut gua oke, sebagai sarana mereka saling mengenal, saling satu sama lain tahu, itu oke-oke aja. Tapi memaksa mereka untuk solid, kayak lu harus, pokoknya lu harus satu tindakan, satu omongan, gak mau tahu gua, lu harus kayak gini, rembukan, gak boleh ada yang beda pendapat. Ya kayak gitu nggak bisa lah, boy gitu. Maksud gua, ini nggak ngomongin 1 atau 2 orang lagi, tapi puluhan bahkan ratusan orang dalam satu angkatan, ya gak sih? Dan mereka tuh berasal dari berbagai daerah, berbagai kota yang punya karakter beda-beda. Yang pastinya, misalkan lu paksain untuk solid pun, semester depannya juga bakal pecah itu kesulitannya. Karena pasti dia punya geng-geng tersendiri yang klik sama dia sendiri, karena mungkin kesamaan hobi, kesamaan karakter, dan gak semuanya itu bisa sama nyatu. Itu maksud gua gitu. Ini udah nggak ngomongin kayak lu zaman SD yang isinya cuma 40 orang dan itu cuma dari satu RT. Ini mungkin ada orang daerah mana kan, itu berbagai macam gitu. Lu jadi harap ngerti. Oke, kalau misalnya gue ngebacot gitu doang kan jatuhnya kayak kritik kan. Bang, lu kan mahasiswa, masa ngeritik doang sih, kasih saran dong. Oke, gue kasih saran. Yang pengen gue kasih saran sebenarnya simple banget saran gue sebenarnya. Yang pertama buat lu mahasiswa baru, ya udahlah, lu jalanin ospek dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan smart juga gitu. Jangan mau gitu walaupun lu mahasiswa baru dibodoh-bodohin banget gitu. Jangan tengil, jangan congos, tetap hormat gitu kan. Lu sebagai pendatang baru, ya pokoknya nikmatin lah ospek. Dimana lagi gitu lu dapat wadah untuk bisa saling mengenal teman-teman lu yang lain, dapat lingkungan baru ya kan. Dikasih tahu ini, dikasih tahu itu tentang wilayah baru lu yang lu tempatin. Kalau bukan di tempat ketika lu ospek. Karena di kelas nanti dosen udah nggak mungkin lagi ngejelasin tentang kampus secara menyeluruh. Yang paling tahu, yang paling kenal kan senior-senior lu. Berarti ya lu dapetin semua itu ketika lu ospek gitu. Berikutnya buat para senior dan para panitia ospek ya, saran gue adalah ya kalau bisa lu ngikutin lah peraturan yang udah ditetapkan sama Dikti, bahwa teknis-teknisnya kayak gini nih. Lu jangan ngebuat ospek senak jidat lu sampai ada yang tengah malam nginep segala macam dan terus lu marah-marah gitu kan. Kayak apaan sih gitu. Buanglah gitu loh budaya-budaya barbar yang memang udah gak make sense untuk dilakukan saat ini, yang malah nanti malah merusak kreativitas dan keberanian untuk nge-explore dari maba-maba lu cuy. Kasian boy penerus lu gitu, kalau misalkan lu digituin terus gituin lagi gitu. Udah malu modelnya udah kayak gitu, terus nanti lu masa mau ngebuat cikal bakal yang kayak gitu lagi sih. Terus berikutnya buat para kampus dan pimpinan kampus, please lah buat kali ini lu tuh jangan masa bodoh, jangan gak mau tahu gitu. Tetap lu awasin tuh mahasiswa-mahasiswa kegiatan yang ngapain aja. Jangan
jangan sampai terjadi suatu masalah yang nanti malah bikin nama universitas tercoreng gitu kan, sampai ada yang meninggal kadang tuh kan, ospek segala macem gitu kan, nanti ke blow up media, lu juga yang rugi, lu juga yang susah gitu kan. Oke, mungkin dari lu semua pengen tahu nih, dari tadi kan ngomongin ngebacot tentang hal-hal yang benar-benar kayak suram banget. Nah sekarang gue pengen ngasih sedikit gambaran universitas-universitas yang mengadakan prosesi yang megah, mewah, dan keren untuk mahasiswa-mahasiswa barunya yang sudah diterima. Mungkin lu bisa lihat di cuplikan. Itu aja dari gua. Masih banyak lagi prosesi-prosesi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan sama universitas-universitas keren dan beken, kayak misalkan Undip, Unair, UNES, dan segala macamnya. So gua nggak bisa masukin semua ke video ini karena bakal kepanjangan banget. Pokoknya buat kalian semangat ya yang ngejalanin ospek. Misalkan kalian udah diterima di salah satu universitas yang ada di Indonesia, kalian lakukan dengan baik ospek itu. Tetap smart juga, jangan mau dibodoh-bodohi mentang-mentang kalian mahasiswa baru, karena kalian masih generasi muda, harus berani, harus keren, harus kuat pokoknya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen misalkan masih ada yang mau ditanyain, share kalau memang misalkan manfaat, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini karena bakalan selalu ngasih manfaat-manfaat lagi buat lo di updatean-updatean berikutnya. Dan follow Instagram gue karena di sana bakal ada quiz dan info giveaway, karena gue bakal mau giveaway kaos Republika Mahasiswa. Gue punya banyak dan gue bakal kasih ke kalian semua. Oke, gue Gilang Ramadan dari channel Republika Mahasiswa. Goodbye, bye-bye.